Yang ketiga di sini tentang orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau al-arifun. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah ini, mereka sudah bisa menyaksikan Allah itu ada, sehingga mereka tidak lari dari apapun. Nah, sehingga mereka tidak menjauh dari apapun. Dan mereka tidak khawatir sesuatu itu bisa menghalangi mereka dari Tuhan mereka. Ini kalau sudah mereka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan orang jabatan ini, terima. Mereka diberi orang kekayaan ini, terima. Mereka diberi orang ini, laksanakan. Karena pekerjaan-pekerjaan itu tidak menghalangi mereka lagi untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu yang mereka lihat, setiap sesuatu yang mereka pandang, setiap yang mereka perbuat, itu semuanya adalah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah orang yang duduk di alam atau di makam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, innama yastawhisul ubbadu waz-zuhadu min kulli syai' li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai', falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastawhisu min syai'. Yang artinya hanya saja lari orang-orang ahli ibadah, lari orang-orang yang zuhud dari tiap-tiap sesuatu karena terdindingnya mereka dari Allah pada tiap-tiap sesuatu. Andai kata mereka itu bisa musyahadah akan Allah pada tiap-tiap sesuatu, niscaya mereka tidak akan lari dari sesuatu itu. Nah, itulah hikmah yang ke-112 dari Al-Hikam. Al-Ubbad hum al-mutawajjihun ila Allah Ta'ala bil ibadatil hissiyah. Ubad itu artinya orang-orang yang berhadap kepada Allah dengan ibadah zahir. Orang-orang yang mencari kecintaan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang zahir. Ubad orang-orang yang berharap dicintai oleh Allah dengan melakukan ibadah-ibadah zahir. Nah, itu ubad. Kalau kita melakukan salat dengan tujuan agar kita dicintai Allah, nah kita ini namanya adalah abid. Kalau kita melakukan puasa sunat, kita membaca Quran, kita berzikir, kita bersalawat dengan harapan bahwa kita dicintai oleh Allah, itu namanya adalah abid atau jamaknya ubad, atau disebut ahli ibadah. Ubad itu adalah orang-orang yang berhadap kepada Allah Ta'ala dengan ibadah zahir, as-salah was-siyam wa tilawatil Quran wa zikri wa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairiha. Fastaghalu biha wastaghrabu wa talazzazu biha. Mereka itu sibuk dengan ibadah zahir. Mereka sibuk dengan ibadah zahir dan tenggelam, dan mereka bersenang-senang, mereka berlezat-lezat dengan ibadah zahir itu.
ma'al hijab an talazzuzin bi syuhudi ma'budihim li'annahum lam yasilu ila ma'rifati rabbihim. Namun mereka itu masih terdinding daripada berlezat-lezat dengan musyahadah kepada Tuhan, karena mereka memang belum sampai kepada makrifat Tuhan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang namanya ubat tadi. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jalan yang kita tempuh memperbanyak ibadah-ibadah zahir, maka kita termasuk golongan ini. Ubat. Jadi pekerjaannya hanya sembahyang sunat, pekerjaannya memperbanyak puasa, pekerjaannya membaca Quran, pekerjaannya zikir, dan mereka menikmati pekerjaan itu. Namun belum sampai kepada menikmati musyahadah dengan Tuhan, karena memang mereka masih dalam perjalanan untuk menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waz-zuhadu, dan zuhad. Zuhad ini adalah humul mutawajjihun ila Allah ta'ala bitarkid dunya wa zinatiha wa ahliha fa'tazalu wa 'ashu bila syai' minad dunya wa talazzazu bizahadah. Nah, zuhad itu orang yang berhadap kepada Allah dengan meninggalkan duniawi, perhiasannya, pecinta-pecintanya, dan mereka mengasingkan diri, dan mereka hidup dengan tidak ada sesuatu dari dunia, dan mereka menikmatinya. Nah, ini zuhad. Orang ini tidak banyak ibadah sunat, tidak banyak salat sunat, tidak banyak puasa sunat, tidak banyak zikir. Namun yang mereka tempuh jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah itu, yang mereka tempuh adalah jalan meninggalkan duniawi. Mereka berpaling dari dunia, perhiasannya, dan pecinta-pecintanya, sehingga mereka mengasingkan diri dan mereka hidup dengan tidak ada sesuatu dari dunia, dan mereka itu menikmati keadaan demikian. Namun mereka masih terdinding daripada musyahadah, daripada kelezatan musyahadah. Memang mereka masih dalam perjalanan untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di sini Imam Ibnu Athaillah menjelaskan dua hal jalan agar dicintai oleh Allah. Satu, perbanyak ibadah zahir, perbanyak puasa sunat, sembahyang sunat, baca Quran, zikir, berkumpul orang-orang saleh, menuntut ilmu, dengan harapan demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dicintai oleh Allah, ada harapan diberi Allah makrifat kepadanya. Nah, adapun jalan yang kedua, orang ini memang tidak ahli ibadah, namun dia mampu meninggalkan dunia dan perhiasannya. Ini pekerjaannya kada banyak zikir, kada banyak sembahyang sunat, tetapi hidupnya jauh dari dunia, jauh dari perhiasan dunia, jauh dari orang-orang yang cinta dunia. Mereka hidup sendiri dan mereka lezat dengan keadaan itu. Nah, ini pun juga jalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Dan Allah cinta itu adalah syarat utama untuk dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, istauhashu wa bata'adu min kulli syai'
khaufan ayyu'awwika ibadatahum wa zuhdahum. Mereka ahli ibadah, mereka ahli zuhud, mereka itu lari, mereka itu berjauh dari tiap-tiap sesuatu. Ada orang menawari pekerjaan, kada mau. Ada orang membawai bahandilan, kada mau. Ada orang membawa organisasi, terima kasih. Ada orang saruan, terima kasih. Karena mereka sibuk dengan urusan mereka. Ahli ibadah sibuk dengan ibadah mereka, ahli zuhud sibuk dengan zuhud mereka. Sehingga mereka meninggalkan tiap-tiap sesuatu. Nah, mereka itu lari dan meninggalkan dari tiap-tiap sesuatu karena khawatir bahwa sesuatu itu menghalangi mereka dari ibadah. Karena kalau sudah banyak bergaul, nah, sudah banyak umpat organisasi ini, ikut itu. Nah, khawatir kalau auratnya, wiridnya terganggu. Khawatir kalau puasa sunatnya terganggu. Khawatir kalau zikirnya kurang. Lalu mereka menghindar dari itu. Nah, mereka itu ahli ibadah, mereka itu ahli zuhud, mereka lari dari tiap-tiap sesuatu karena takut bahwa menghalangi sesuatu itu daripada ibadah mereka dan zuhudnya mereka itu. Falau syahidullaha qa'iman bikulli syai' kama syahidahul 'arifun lamastauhashu wa bata'adu min syai' bal anisu min kulli syai'. Seandainya orang-orang ahli ibadat tadi, seandainya orang-orang zuhud tadi, mereka sudah bisa musyahadah kepada Allah. Nah, mereka sudah sampai kepada makrifat. Mereka sudah bisa, mata hati mereka sudah mampu menyaksikan bahwa Allah itu berdiri dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, seandainya mereka sudah sampai kepada makrifat, lalu mereka bisa musyahadah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang sudah makrifat, niscaya mereka tidak lari dari sesuatu. Karena mereka melihat Allah itu ada pada tiap-tiap sesuatu. Dan niscaya mereka itu jinak daripada tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada 3 kelompok manusia yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Satu, ada kelompok yang namanya ubad tadi, ahli ibadah. Yang kedua, ada kelompok zuhad, orang-orang zuhud. Nah, ini kelompok ini mereka berusaha agar dicintai Allah. Sebab kalau Allah cinta, Allah akan memberikan kepada orang itu ma'rifat. Nah, yang ketiga di sini tentang orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau al-arifun. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah ini, mereka sudah bisa menyaksikan Allah itu ada, sehingga mereka tidak lari dari apapun. Nah, sehingga mereka tidak menjauh dari apapun. Dan mereka tidak khawatir sesuatu itu bisa menghalangi mereka dari Tuhan mereka. Ini kalau sudah mereka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan orang jabatan ini, terima. Mereka diberi orang kekayaan ini, terima. Mereka diberi orang ini, laksanakan. Karena pekerjaan-pekerjaan itu tidak menghalangi mereka lagi untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu yang mereka lihat, setiap sesuatu yang mereka pandang, setiap yang mereka perbuat, itu semuanya adalah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini kalau sudah orang yang duduk di alam atau di makam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita masih golongan abid, masih golongan orang yang ahli ibadah, yang mana dengan ibadah itu kita berharap dicintai Allah, nah kita memang mesti menghindar dari pekerjaan-pekerjaan lain. Karena itu bisa menghalangi kita dari keadaan kita, bisa menghalangi jalan kita untuk menuju cinta Allah. Nah, lain halnya kalau sudah ma'rifat, apapun yang mereka perbuat, dimanapun mereka berada, mereka tidak akan takut sesuatu itu mengganggu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka selalu musyahadah, selalu menyaksikan mata hati mereka tentang adanya Allah pada segala sesuatu itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah, orang yang ma'rifat kepada Allah ini, orang yang melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Orang yang ma'rifat ini, orang yang melihat sesuatu itu adalah dikehendaki oleh Allah. Orang yang ma'rifat ini, orang yang melihat sesuatu menunjukkan adanya Allah. Nah hati mereka tidak lepas dari itu. Jadi dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, terus mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahir mereka tidak beribadah, walaupun mulut mereka tidak banyak berzikir, tetapi hati mereka selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, فَإِذَا رَأَيْتَ الْعَارِفَ بِاللَّهِ اسْتَوْحَشَ وَابْتَعَدَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَذَلِكَ إِرْشَادٌ لِلْأُمَّةِ لَا لِخَوْفِهِمْ أَنْ يُعَوِّقَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ. Apabila engkau lihat orang yang ma'rifat kepada Allah itu lari dari sesuatu. Kalau ada orang yang ma'rifat kepada Allah, dia lari dari sesuatu. Ditawari kekayaan, dia menolak. Ditawari jabatan, dia menolak. Nah itu mereka lakukan irsyadun lil ummah, untuk memberi pelajaran kepada umat. Nah, memberi pelajaran kepada orang-orang yang belum sampai kepada kedudukan ma'rifat. Bukan mereka takut itu menghalangi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Allah bahwa gunung ini jadi emas. Beliau menolak. Bukan beliau takut bahwa itu mengganggu hubungan beliau dengan Allah, bukan. Beliau menolak itu hanya memberikan pelajaran kepada umat bahwa kedudukan orang yang fakir, yang sabar, yang ridha dan qanaah itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia-aulia dahulu ditawari menjadi qadhi, mereka menolak. Bahkan sampai disiksa, mereka menolak untuk memegang jabatan qudat qadhi ini. Bukan mereka tidak bisa jadi qadhi, bukan mereka khawatir dengan qadhi itu mereka akan lupa kepada Allah, tetapi mereka menolak itu semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwa terhadap urusan jabatan qadhi, jabatan hakim, agar hati-hati, jangan sembarang terima kalau memang tidak ahlinya dan tidak bisa ilmunya. Nah, jadi fa'idza ra'aital 'arif istauhasa wa bata'ada min syai' fadzalika irsyadun lil ummah. Orang-orang arif yang menolak duniawi, yang berlari dari sesuatu, itu bukan mereka takut menghalangi mereka dari Allah, tetapi mereka memberikan pelajaran kepada umat ini. Para muhibbin rahimakumullah, ma'rifat kepada Allah merupakan impian oleh orang yang punya aklun salim. Jadi ma'rifat kepada Allah ini impian dari setiap manusia yang berakal sehat.
yang berakal sempurna. Orang yang hendak ma'rifat ini, ujar Imam Ghazali, orang yang punya selera tinggi. Orang yang hendak ma'rifat itu orang yang punya selera tinggi, punya selera malaikat. Kalau orang hendak makan yang nyaman-nyaman, itu selera rendah binatang. Orang yang menghendaki perempuan, menghendaki lawan jenis, selera rendah. Kalau keinginan kita hanya untuk makan, minum, keinginan kita untuk kawin, memuaskan nafsu, hanya itu keinginan kita, keinginan hewani yang ada pada diri kita. Keinginan rendah, sama dengan ayam, sama kambing. Nah, tapi kalau dalam hati kita ada minat, dalam hati kita ada keinginan, dalam hati kita ada hasrat untuk ma'rifat kepada Allah, nah ini baru laki-laki, ini baru manusia, ini baru orang yang punya akal sehat. Nah, selama ini kita hidup nih berapa puluh tahun, ada keinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau akal kita masih akal kekanakan, akal halus, ada ingin gitu. Ada ingin. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa itu orang imputin. Orang yang kada hendak ma'rifat itu orang imputin. Orang lemah syahwat. Orang lemah syahwat itu kepingin lah kawin, kada kepinginnya. Karena lemah syahwat. Kada kepingin kawin. Ditawari perempuan yang cantik, yang bungas, ada di akhiran. Karena lama syahwat. Kalau disuruh itik panggang dihantamnya, sate dihantamnya. Nah, ini orang yang punya selera hewani. Jadi jangan sampai kita masuk golongan orang yang selera hewan ini. Kada perlu kita iri orang-orang yang bergelimang harta, yang kesana kemari, turun naik pesawat, turun naik restoran, hotel, kada perlu iri hati. Itu orang kafir bisa, orang murtad bisa. Yang kita iri, yang kita ingin bahwa kita ini dirasakan oleh Allah di dalam dunia ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh ulama, inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah. Di dalam dunia ini sebenarnya ada surga. Siapa masuk ke surga itu, dia tidak ingin lagi surga di akhirat. Apakah surga dunia itu? Mereka menyebutnya adalah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang kita ingini. Kita menuntut ilmu itu yang kita ingini, agar kita bisa ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat bukan hanya ilmunya, bukan hanya pandirnya. Karena ada kitab ilmu ma'rifat ada, mau kita hafal, lihai dan memandirakan itu. Kitab ilmu ma'rifat banyak, yang Latin ada, Melayu ada. Kalau kita menguasai itu, kita bisa menceritakan, bisa mengisahkan, menjabarkan. Tapi yang kita maksud bukan itu. Yang kita tuju adalah kita diberi Allah bagaimana rasanya orang yang ma'rifat dengan Allah itu. Apa contohnya orang ma'rifat dengan Allah? Dia melihat sesuatu bahwa itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah kehendaknya Allah. Itu adalah tanda bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu ada dalam hati kita, berarti kita selalu dekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu merupakan puncak kenikmatan. Tapi bagi orang-orang yang aklun salim, bagi orang yang akal sehat. Sulit ini akal kita, ini kurang sehat ini masalahnya nih. Akal kita kurang sehat. Kita itu nyaman kalau ada makanan yang nyaman, kita nyaman kalau ada orang-orang yang kita sukai. Nah, akal kita hanya sebatas itu. Andai kata akal kita sehat, nah kita tentu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sehingga melihat apapun kita lihat itu adalah perbuatannya, kehendaknya, dan bukti keesaannya atau bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi makrifat ini Allah kadang akan memberi kepada semua orang. Karena makrifat ini laksana mutiara yang sangat mahal. Tentu Allah akan menitipkan kepada orang-orang yang memang pantas menerimanya. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, yang kalau kita pegang itu kita dalam surga, ini mahal. Setiap yang mahal tentu Allah hanya memberi kepada orang-orang yang Dia cintai. Nah, jadi yang kita usahakan ini adalah agar dicintai Allah dong. Ini yang kita usahakan. Kayak apa supaya kita ini jadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah ada modal dicintai Allah, nah kita ada harapan diberi Allah, dirasakan Allah makrifat itu. Dirasakan oleh Allah bagaimana makrifat itu. Selama ini kita hanya mendengar berita Allah itu maha indah, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, maha sempurna. Selama ini kita hanya mendengar kabar. Nah, kalau Allah menampakkannya kepada kita sehingga kita bisa merasakannya, bahwa itulah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita cari supaya Allah tuh cinta dulu lawan kita. Kayak apa supaya Allah tuh katuju dulu lawan kita. Nah, kalau sudah Allah tuh katuju lawan kita, Allah cinta kepada kita, lalu nyaman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam jalan untuk mencapai cinta Allah. Salah satunya jalannya adalah memperbanyak ibadah sunat. Seperti apa yang dihadiskan, diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ujar Tuhan, tidaklah bertakarrub kepadaku orang-orang yang bertakarrub itu seperti menunaikan yang aku fardukan atasnya. Artinya, takarrub yang paling disukai Allah itu adalah melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Sesuatu ibadah yang sangat disukai oleh Allah adalah ibadah yang wajib kita kerjakan. Ini yang wajib dulu dirisakan, yang wajib diselesaikan. Kalau kita ada hutang-hutang puasa, biarin dulu puasa. Hanya puasa Senayan Kamis, hanya puasa yang lain-lainnya. Tapi habiskan dulu keadaan kita, karena keadaan yang wajib itu wajib. Ada sembahyang kita sembahyang yang belum dibayar, bayari dulu. Karena ibadah yang paling disukai Allah adalah melaksanakan yang difardukan oleh Allah. Nah, sesudah melaksanakan yang difardukan Allah selesai, senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Nah, habis sembahyang fardu sudah lunas, ayo perbanyak witir, duha, tahajud, awabin, sembahyang tubat, macam-macam. Itu sudah selesai yang fardu. Perbanyak sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Sehingga aku cinta kepadanya. Maka bila aku cinta kepadanya, ujar Tuhan, jadilah aku ini adalah dia. Artinya orang ini diberi Allah ma'rifat. Kalau sudah Allah cinta kepada orang itu,
Allah memberikan ma'rifat kepadanya. Nah, ini orang yang mencari kecintaan Allah melalui memperbanyak ibadah sunnah. Nah, yang kedua, Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi menjelaskan bahwa untuk mencapai ridha Allah itu, kecintaan Allah itu adalah zuhud fid dunia. Ini walaupun kada banyak zikir, kada banyak salawat, kada banyak baca Quran, kada tahajud, tapi zuhud. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan perhiasan dunia, dia hilangkan hatinya ketergantungan dengan dunia. Ini kada banyak beribadah orangnya, cuma lawan dunia kada ada hasrat. Dengan dunia kada terikat, dengan dunia kada tergantung hatinya. Nah, ini jalan juga untuk mencapai kecintaan Allah, untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Ujar Nabi, zuhudlah engkau pada dunia. Arti zuhudlah engkau pada dunia itu hilangkan ketergantungan hatimu dengan dunia. Hilangkan ketergantungan hatimu daripada dunia, niscaya Allah cinta kepada engkau. Yuhibbakallah. Ada orang dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang berzikir di suatu majelis. Ada laki-laki kada umpat, guring di tanah, di bawah pohon. Ujar Nabi Isa, "Oi laki-laki, macam kenapa kada umpat orang majelis itu? Ramainya orang berzikir sana." Dia laki-laki, biar aja, ulun kada umpat ke sana, tapi ulun kada cinta dengan dunia. Mungkin Nabi Isa, cukup bagi engkau itu amalan engkau. Cukup bagi itu amalan engkau. Walaupun kada banyak zikir, kada banyak salawat, kada banyak baca Quran, tapi hatinya tidak ada tergantung dengan dunia. Nah, ini sangat cepat juga mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita yang cinta dunia ini, jalan untuk mencapai cinta Allah, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak baca Quran, perbanyak sembahyang sunat. Nah, mudah-mudahan dengan jalan itu kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan taparak. Memberiakan rumah kada wani, memberiakan motor kada wani, memberiakan kabun kada wani, memberiakan tukul kada wani, sudah nyata. Anak jadi orang zuhud nih. Jalan zuhud yaitu lari daripada dunia. Nah, kalau jalan itu kada sanggup, jalan itu kada bisa, ada jalan lain. Nah, jadikan wirid Quran 3 juz sehari, zikir 10.000 sehari, salawat 1.000 sehari, sembahyang sunat 100 rakaat sehari. Nah, dengan demikian akan jadi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-113. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih, amaraka fi hadhihi ad-dar bin nazari fi muqawwanatih wa sayakshifu laka fi tilka ad-dar an kamali dzatih. Yang artinya Allah memerintahkan, menyuruh kepada engkau pada negeri dunia ini dengan memandangnya melalui ciptaan-ciptaannya. Dan selagi Allah nampakkan bagi engkau kelak di negeri akhirat tentang kesempurnaan zatnya. Nah, itulah terjemah hikmah yang ke-113. Amarakallah subhanahu ayyuhal abdu
fi hadhihi dunya bin nazari ilaih fi makhluqatih bi'aini basiratik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau wahai hamba, fi hadhihi dunya, di negeri dunia ini Allah perintahkan kita memandang Allah melalui ciptaan-ciptaannya dengan mata hati engkau. Artinya kita disuruh oleh Allah agar menggunakan mata hati untuk melihat Allah pada segala ciptaan-ciptaannya. Dengan dalil firman Allah, qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Katakan wahai Rasul kepada umat, unzuru, tengoklah olehmu, pandanglah olehmu Tuhan, allazi, maza oleh ahli tafsir artinya allazi, pandanglah Tuhan yang ada di balik langit dan bumi. Nah, ini perintah Allah kepada kita agar kita melalui mata hati kita ini bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada ciptaan-ciptaannya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita dengan mata kepala, mata nang kacamata nih, itu artinya apabila kita dengan mata kepala ini melihat sesuatu yang indah di alam dunia ini, maka hendaknya mata hati kita bersamaan dengan itu melihat itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kedua mata ini berfungsi. Kedua mata ini berfungsi. Mata yang zahir itu melihat kepada yang nyata, yang zahir pula, sedangkan mata hati, mata yang di dalam ini melihat juga kepada yang ada di balik sesuatu yang nampak itu. Nah, jadi apabila kita melihat suatu keindahan di alam dunia ini, maka hati kita pun langsung melihat bahwa itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mata hati kita melihat alangkah indahnya gunung itu, alangkah indahnya itu matahari, alangkah indahnya itu lautan, alangkah indahnya macam-macam, tetapi mata hati kita tetap memandang satu, bahwa itu adalah keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila mata hati kita, bila mana mata hati kita sudah bisa bersatu dengan mata zahir ini, melihat satu keindahan tadi, bahwa mata hati kita melihat itu adalah indahnya Allah, nah maka ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini adalah tidak ada lain dari ucapan alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah. Jadi oleh ulama-ulama sufi tentang penyertaan mata hati dengan mata yang nampak biasa ini, itu ada tiga penyertaan. Ada yang bisa melihat Allah
sebelum melihat sesuatu, mata yang zahir ini bisa pula besertaan, bisa pula di belakang. Nah, begitu kita melihat sesuatu yang indah, hati kita, mata hati masih belum bergerak. Nah, kita melihat sesuatu yang indah, tapi di belakang itu mata hati kita memandang itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada menimbulkan satu rasa kenikmatan di dalam hati itu. Sebagaimana mata kita yang zahir ini dingin. Nah, sebagaimana mata yang zahir ini dingin dengan memandang keindahan, maka hati kita pun begitu sejuk begitu memandang itu keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita melihat dengan mata yang zahir ini, dengan mata yang nampak ini sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Nah, mata yang zahir melihat sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak nyaman. Nah, di situ mata hati kita melihat bagaimana kekuatan atau keperkasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang dalam keadaan susah, orang itu pasti ingin senang. Nah, pasti ingin bahagia. Pasti. Tapi disitulah Allah dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, sehingga orang yang ingin sihat, orang yang ingin kaya ini tidak berdaya. Dan disitulah Allah menampakkan Allah itu perkasa. Nah, jadi begitu kita melihat ada orang yang menyedihkan, ada orang yang menyakitkan menurut pandangan mata zahir kita ini, maka di situ mata hati kita melihat begitu perkasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu perkasanya Allah, begitu kuatnya Allah. Nah, dengan demikian bahwa mulut kita secara otomatis akan keluar ucapan la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang kada nyaman, sesuatu yang nista. Nah, di situ kita melihat begitu perkasanya Allah, begitu kuatnya Allah. Nah, jadi mulut kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang dikehendaki Allah dan disuruh Allah kita ini agar selalu demikian. Sehingga walaupun mulut kita tidak berzikir, tapi hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang berzikir ini tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan apa-apa. Hati berzikir di dalam jamban berpahala. Hati berzikir dalam keadaan bersetubuh berpahala. Hati berzikir dalam keadaan apapun berpahala. Tapi kalau zikir lisan ada batasan-batasan. Dalam sini kita kada boleh berzikir, waktu ini kada boleh berzikir. Tapi kalau hati dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun diberi pahala kalau kita berzikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang mulia, melihat orang-orang mulia, artinya mata zahir kita ini melihat ada orang yang dimuliakan, melihat ada orang yang dihormati. Nah, di situ mata hati kita sudah melihat bahwa itu adalah Allah Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Nah, hati kita sudah melihat bahwa orang itu mulia karena Allah Al-Mu'izz yang memuliakannya. Nah, orang yang mulia ini bukan orang kaya. Orang yang mulia itu bukan orang yang tinggi kedudukan, pangkat, jabatannya, bukan. Tetapi orang yang mulia itu adalah orang yang dekat dengan sumber kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang yang sangat takwa kepada Allah, itulah orang mulia. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sangat takwa, maka di situ hati kita, mata hati kita melihat bahwa Allahul Mu'izz, Allah yang memuliakan. Allah bila ingin memuliakan hambanya, maka Allah dekatkan hamba itu kepadanya. Maka jadilah dia orang yang paling takwa. Jadilah hamba tadi orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintah dan jauh dari yang dilarang oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bila kita melihat ada orang-orang yang hina, orang hina ini bukan buruh, Nah, orang hina ini bukan pembantu, orang hina ini bukan pesuruh. Orang hina ini bukan orang miskin. Orang hina ini bukan orang cacat. Tetapi orang hina yang sebenarnya itu adalah orang yang jauh dari kemuliaan, yaitu orang yang suka maksiat kepada Allah. Itu orang hina. Itu orang hina. Orang yang menghambur-hamburkan nikmat di jalan yang tidak diridai Allah, itu orang hina. Kalau kita melihat ada orang-orang maksiat, mata zahir kita melihat orang-orang yang membuang-buang duit untuk hal-hal maksiat, hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, mata hati kita melihat itulah orang hina. Dan mata hati kita melihat bahwa itulah Allah yang al-muzil, yang menghinakan orang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah itu kalau menghinakan seseorang, bukan berarti orang itu dimiskinkan oleh Allah, bukan. Bukan berarti orang itu diturunkan dari jabatannya, bukan. Orang yang dihinakan Allah itu orang yang selalu maksiat kepada Allah, orang yang selalu lupa kepada Allah, orang yang selalu menentang hukum Allah, itu orang yang hina. Nah, jadi kita melihat ahli-ahli maksiat, di situ sangat nampak bahwa Allah itu al-muzil, Allah yang maha menghinakan mereka itu. Kada kelihatan lagi orangnya itu pulan maksiat kada kelihatan lagi. Yang nampak di situ adalah Allahul muzil, Allah yang maha menghinakan mereka itu. Nah, mestinya demikian mata hati kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, innama amaraka bihadhihi dunya an tanzura ilaihim biwasitati makhluqati wa bi'aini basiratik li'annaka la taqdiru huna an tanzura ila haqiqati dzatihil muqaddasah bila wasitah wa bi'aini basarik li dha'fi nas'atika wa quwwatik. Hanya saja Allah menyuruh engkau wahai hamba di dunia ini memandang kepada Allah itu dengan perantara ciptaannya dan dengan mata hati. Allah menyuruh kita memandang Allah di dunia ini melalui perantara ciptaan-ciptaannya, dan itu pun menggunakan mata hati. Karena engkau tidak akan kuasa di dunia ini memandang kepada hakikat zat Allah yang suci tanpa perantara dan dengan mata kepala. Ada mampu karena lemahnya kejadian dan kekuatan kita. Ada mampu. Kama waqa'a li Musa alaihi salam hina sa'alahu li ru'yatihi bila wasitah wa bi'aini basarih. Sebagaimana terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam begitu minta kepada Allah untuk melihat. Kenapa Nabi Musa ini hendak minta melihat Allah itu? Karena Musa ini sudah bicara dengan Allah. Nah, Musa sudah bicara dengan Allah dan sudah merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya bicara dengan Allah, sehingga Musa minta ingin langsung melihat Allah. Ingin langsung melihat Allah. Namun kita kada tahu apa-apa dengan orang, kita kada hendak ketemu, kada hendak melihat orang itu. Namun orang ini bakal menyusahkan, kita kada hendak bertemu. Ini Musa sudah merasa bepandir lawan Tuhan, sudah begitu lezat, sudah begitu nikmat.
Diceritakan bahwa Nabi Musa ini di dalam beberapa tafsir Al-Khazin, Al-Baghawi dan lain-lainnya, Nabi Musa ini begitu selesai mukalamah berbicara dengan Allah, Nabi Musa ini pulang ke rumah. Bini Sidin begitu melihat Nabi Musa siup. Kenapa siup? Karena pancaran cahaya yang luar biasa di wajah Nabi Musa. Nah, ini hanya bakas bepandir lawan Allah, apalagi bakas melihat Allah. Lalu ujar bini Nabi Musa sesudah sadar, wahai Musa, jadikanlah aku istri engkau di dalam surga nanti. Ujar Musa, dikabulkan Allah, asalkan engkau tidak kawin sesudah aku meninggal dunia. Karena suami engkau di akhirat kelak suami yang terakhir dalam hidup engkau. Ini dalam beberapa tafsir Al-Khazin, Al-Baghawi, tafsir As-Sawi adalah jalan lain pun ada diceritakan kisah. Nah, Musa ini minta kepada Allah melihat langsung. Melihat langsung kepada Allah. Allah berfirman, Qala lan tarani, ujar Tuhan, engkau tidak akan bisa melihat aku, wahai Musa. Engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal, tetapi lihatlah itu gunung. Itu gunung. Ujar Ibnu Abbas, gunung itu namanya Az-Zabir. Bukit Az-Zabir. Gunung Az-Zabir. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Jika gunung itu tetap pada posisinya, tetap pada keadaannya, maka engkau bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur, apalagi engkau manusia yang lemah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala Allah menampakkan cahayanya, ujar ahli tafsir hanya sekedar ujung kelingkingan. Allah membuka cahayanya kepada gunung yang besar yang kukuh Zabir tadi. Nah, ja'alahu dakka, gunung itu terbang hancur berkeping-keping. Dan wa kharra Musa sa'ika, Musa pun tersungkur pingsan. Gunung tadi terbang hancur. Ujar sebagian ulama tafsir, hancuran gunung Az-Zabir itu 3 bagian gugur di Mekah. Jadilah Jabal Sur, jadilah Jabal Nur, jadilah Jabal Sabir. 3 bagian gunung tadi gugur di Madinah, jadilah Jabal Uhud, gunung Uhud. Yang kedua Jabal Warqan, yang ketiga Jabal Radwa. Itu bekasan daripada tajalli cahaya Allah kepada gunung yang dulunya berada di Mesir, yaitu gunung Az-Zabir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu kenapa kita tidak akan bisa melihat Allah dengan mata ini di alam dunia ini. Nah, karena kelemahan kejadian kita ini, nas'at kejadian kita ini lemah. Tidak akan mampu untuk melihat langsung dengan mata kepala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fil akhirah yakshifullahu lak an kamali dzatihi litarahu bi'aini basarik. Nah, di akhirat kelak, di akhirat Allah bukakan bagi engkau tentang kesempurnaan zatnya, agar engkau lihat Allah dengan mata yang zahir engkau. Nah, di akhirat kita di dalam surga, Allah membukakan dia sehingga kita bisa langsung melihat dengan mata kepala yang zahir ini bagaimana sempurnanya zat Allah yang maha suci. Faru'yatul 'abdi li rabbih fil akhirah ala hasabi tajallihi lahu fi hadhihi dunya. Maka melihatnya seorang hamba bagi Tuhannya di akhirat
itu sekira-kira nampaknya Tuhan bagi si hamba pada dunia ini. Jadi di akhirat itu kita melihat Allah tergantung bagaimana mata hati kita melihat di alam dunia ini. Kalau dalam dunia ini mata hati kita masih kabur melihat Allah melalui ciptaan-ciptaannya ini, maka di akhirat pun kita melihat Allah kabur walaupun dengan mata yang jelas, yang nyata. Jadi bagaimana nampaknya kita melihat Allah di dalam surga itu tergantung bagaimana nampaknya mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa sering kita bertemu Allah di surga itu tergantung berapa sering kali mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Jadi ukurannya memang dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-114 tentang alasan kenapa Allah menyuruh kita untuk menyaksikannya dengan mata hati kita di alam dunia ini. Nah, ini hikmah yang ke selanjutnya. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Artinya alima adama sabrik an ru'yatihi bi'aini basari. Allah mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa sabar untuk melihat Allah dengan mata yang zahir ini. Nah, orang yang sudah merasakan dirinya ini selalu dilimpahi nikmat oleh Allah, orang yang merasakan bahwa dirinya ini selalu disayang Allah, orang yang merasakan dirinya selalu dalam lindungan Allah, orang yang merasakan diri setiap detik dibelai disayang oleh Allah, maka orang ini pasti akan rindu untuk melihat bagaimana Allah itu. Ya, hanya kabar-kabarnya aja. Setiap detik datang kiriman dari Allah, sekejap mata datang kiriman dari Allah. Kita bergelimang dengan nikmat Allah. Nah, orang-orang yang arif itu oleh karena demikian mereka sudah tidak sabar lagi untuk bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang zahir ini. Nah, Allah tahu bahwa orang-orang arif itu tidak sabar untuk melihat Allah. Fa ashhadaka iyyaha litarahu biha bi'aini basirati. Maka Allah berikan kepada mereka itu musyahadah Allah dengan mata hati, sehingga mereka bisa melihat Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat tilkal akwan hajibatan laka an ru'yatika lahu bi'aini basarik faqad ra'aitah walau min wara'i hijab. Dan sekalipun itu ciptaan-ciptaan Allah menjadi penghijab, menjadi dinding bagi engkau daripada melihat Allah dengan mata yang nyata ini, maka sungguh engkau telah melihat Allah dengan mata hati walaupun dari belakang hijab. Jadi walaupun Allah itu terdinding dengan ciptaannya di alam dunia ini bagi mata yang nyata, tetapi dengan mata hati Allah itu sebenarnya maha nyata, maha nampak pada ciptaan-ciptaannya. Nah, orang-orang yang diberi Allah demikian, orang-orang yang mata hatinya itu sudah jalan seperti tadi, orang-orang yang sudah bisa menyaksikan mata hatinya keindahan Allah, keperkasaan Allah pada tiap-tiap ciptaannya, maka itu adalah karamatun minallahi laka. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada engkau. Kalau kita tuh sudah bisa macam itu, kita ini sudah bakaramat, artinya sudah bakaramat. Sudah bakaramat itu Allah berikan karamat kepada engkau. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang indah, nah kita lihat indahnya Allah di hati, jangan diucapkan di muntung itu, dan khawatirnya tak muntung nih kita nih. Jadi bahan pemandiran. Ini urusan aini basiratik, urusan mata hati engkau.
Jadi mata kepala tetap, indahnya gunung itu tetap mata hati. Mata hati yang menyatakan itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang nyata tetap menyatakan bahwa indahnya itu laut, tapi mata hati menyatakan indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita bisa selalu demikian, itu karamatun minallahi laka. Itu karamat yang diberikan Allah bagi engkau.